Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi Fajri Akbar. Kembali membuat video yang merupakan tugas dari kuliah saya, tugas akademik saya, yaitu tugas dari mata kuliah pengantar keamanan komputer. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang network security. Oke, kebetulan saya ini jurusannya teknik informatika. Oke, sebenarnya network security itu apa? Oke, jadi network security itu merupakan sebuah keamanan pada jaringan yang dimana terdiri dari kebijakan dan juga praktik agar bisa mencegah ataupun memantau akses yang tidak sah. Jadi jaringan itu juga yang namanya membutuhkan yang namanya keamanan atau security agar bisa tahu ada orangkah yang berusaha memasuki jaringan kita. Oke, itu jadi network security ini dia dapat mencegah maupun memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan akses juga maupun penolakan yang terjadi di jaringan komputer. Jadi begitu teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Ada 3 konsep network security. Biasanya orang-orang IT atau teknik informatika ya, dia memiliki julukan yang namanya CIA. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Lalu yang kedua adalah integrity atau integritas. Dan yang ketiga adalah availability atau ketersediaan. Nah, confidentiality-nya apa sebenarnya? Jadi confidentiality itu memastikan bahwa informasi yang disimpan di suatu tempat, di drive komputer kah, ataupun jaringan, itu tidak dapat diakses dengan mudah oleh siapapun yang tidak memiliki hak dan otoritas. Jadi kerahasiaan ini sama seperti private ya, dirancang untuk mencegah bocornya informasi sensitif. Jadi kalau misalkan ada data yang tersimpan, lalu bocor atau diretas dan orang itu tahu rahasia itu namanya dia melanggar confidentiality ya. Jadi bocor informasi sensitif ini dan memastikan bahwa orang yang memiliki akses ke jaringan adalah orang yang tepat atau adalah orang yang memiliki hak akses atau otoritas. Begitu teman-teman. Oke, yang I yaitu integrity atau integritas. Maksudnya apa integrity? Yaitu menjaga konsistensi, keakuratan, dan kelengkapan informasi data yang nggak boleh sama sekali diubah, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang yang tidak memiliki hak dan otoritas. Oke, jadi data itu harus sama sebagaimana dia awal adanya gitu, tidak boleh dirubah ataupun dimodifikasi. Oke, selanjutnya adalah availability atau ketersediaan. Nah, availability ini merupakan ketersediaan data, informasi, dan layanan yang tersedia ketika sedang dibutuhkan dapat diakses dengan cepat. Jadi data itu yang tersimpan dapat diakses dengan mudah. Misalkan kita mau mengakses data ini, itu dapat diakses dengan cepat tanpa terganggu ya oleh orang yang memiliki haknya. Oke? Oke, lanjut kita. Nah, network security ini kan berarti kan dia mengamankan dari segala serangan yang terjadi pada jaringan kita dong, kan, pada jaringan sistem kita. Nah, di sini saya telah merangkumkan ada 3 mode ancaman serangan dari attacker atau penyerang. Yang pertama, ada kemungkinan attacker itu dia mencegat dan memodifikasi paket data sebelum mencapai tujuannya. Yang tadi saya bilang, kan data ketika dikirim melalui jaringan, dia harus segitu adanya, maksudnya tidak boleh dimodifikasi ataupun dirubah segimanapun. Jadi yang pertama nih, attacker ini, penyerang ini, dia bakal mencegat data di jaringan lalu dimodifikasi oleh dia.
Jadi pas lagi sampai ke tujuan data ini dikirim, ternyata udah berubah. Nah, itu model ancaman yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan menyuntikkan paket yang sewenang-wenang mereka sendiri. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi pas lagi dia dimodifikasi, dia malah memasukkan paket yang seharusnya tidak ada. Jadi pas lagi sampai tujuan, malah paketnya misalkan ada yang bertambah kah, atau bahkan ada yang pakai datanya dirubah menjadi paketnya dari attacker itu. Bisa virus kah, bisa malware lah gitu, malicious software atau software yang ya intinya kayak virus gitu ya. Oke, selanjutnya penyerang atau attacker ini juga dia berpartisipasi pada protokol. Bahkan dia mendistribusikan sistemnya dia sendiri. Karena si attacker ini ternyata dia memiliki mesin komputer sendiri yang canggih dan memiliki kendali penuh. Jadi gitu. Dia model ketiganya si attacker ini bahkan dia kayak ikut gitu pada protokol ini, berpartisipasi dan mendistribusikan sistemnya dia gitu teman-teman. Yang dimana sistemnya dia pasti namanya attacker atau orang jahat, kita nggak bakal tahu dia bakal berbuat apa dengan sistem itu. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini adalah serangan pada berbagai lapisan. Oke. Ini ada application layer, presentation layer, session layer. Nah, nanti kita lihat. Ini ada dua lapisan atau dua layer. Nah, yang sebelah kiri ini application layer, presentation layer, session layer, transport layer, dan lain-lainnya itu merupakan dari model OSI, referensi. Ya. Yang sebelah kiri ini merupakan lapisan model dari TCP IP. Itu dari application layer, transport layer, internet layer, dan network access. Nah, dari model ini terdapat lapisan-lapisan di dalamnya. Nah, kita lihat. Nah, pada data link layer itu ada layer 2 yang berisikan PPTP dan token ring. Network layer ada layer 3 yang berisi IPv4, IPv6, si ICVMP dan IPsec. Nah, transport layer ada layer 4. Transport layer ada layer 4 yaitu TCP dan UDP. Dan selanjutnya. Nah, setelah ini saya akan tampilkan di lapisan ini terdapat beberapa serangan yang mungkin terjadi pada lapisan ini ya. Saya perlihatkan. Nah, nih. Pada PPTP token ring terdapat serangan yang bernama ARP spoofing dan MAC flooding. Pada layer 3 atau di network layer terdapat ICVMP flood. Pada transport layer atau di layer 4 itu ada serangan yang bernama TCP attack, route attack, SCN flooding, dan sniffing. Nah, yang di application layer atau di layer 7 yang berisikan DNS, DHCP, HTTP, FTP, dan lain-lainnya itu terdapat serangan yang namanya DNS poisoning, phishing, SQL injection, dan spam atau scam. Nanti saya akan bahas dua contoh saja karena keterbatasan ilmu saya dan saya juga termasuk pelajar ya, termasuk pembelajar yang juga masih belajar. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu daripada saya. Oke. Selanjutnya, nah ini SCN flooding. SCN flooding itu berada di transport layer atau di layer 4 yang berisikan TCP dan UDP. Nah, di TCP attack atau SCN flooding, TCP attack atau SCN flooding, sebenarnya tunggu dulu. Sebelumnya TCP apa sih? Nah, TCP ini merupakan, singkatannya TCP itu Transmission Control Protocol. TCP ini merupakan perangkat lunak pada jaringan komputer atau networking software yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun LAN atau local area network yang terhubung ke internet. Oke. Nah, apa sih TCP attack atau SCN flooding ini? Jadi dia mengeksploitasi TCP three-way handshake. Nah, TCP three-way handshake itu apa? Nah, ini misalkan ada komputer, dia ingin berkomunikasi ke server ini. Nah, di proses ini ntar ada yang namanya TCP three-way handshake. Apa itu? Jadi, si komputer ini, misalkan kita ini pengguna, akan mengirimkan
paket seri SYN ke server ini. Oke. Nanti si server ini akan berkomunikasi kembali ke kita, akan menjawab pesan kita dengan mengirimkan paket seri SYN ditambah dengan paket ACK. Lalu kita akan kembali mengirimkan ACK ini ke server ini. Maka jika sudah, koneksi akan terjalin. Nah, kalau misalkan si SYN flooding ini nanti ada si attacker. Nah, ini attacker. Dia kayak biasa, kayak TCP three-way handshake. Namun ada perbedaannya. Di sini si attacker ini dia akan mengirim banyak sekali pesan seri SYN. Ya. Nah, si server ini tetap akan membalas juga SYN plus ACK, tapi karena si attacker ini mengirimkan banyak, otomatis server ini akan antriannya terbatas dong, ya kan? Karena banyak yang dikirim pesan dari si attacker ini. Server akan mengirim SYN plus ACK-nya, tapi tidak semua karena antriannya terbatas. Lalu si attacker ini malah tidak membalas dengan paket ACK-nya, ya kan? Maka kan harusnya tadi kalau misalkan normalnya si klien atau pengguna ini akan mengirimkan ACK-nya kembali, tapi si attacker ini tidak mengirimnya, maka otomatis koneksinya terbuka karena belum dibalas lagi dengan ACK-nya. Nah, misalkan ada klien lagi di sini, komputer satu lagi, dia ingin berkomunikasi dengan server ini, tidak bisa karena antriannya terbatas. Si server ini masih terus mengirimkannya sampai selesai. Oke, antriannya terbatas. Begitu teman-teman kurang lebihnya ya. Oke, selanjutnya serangan yang bernama DNS cache poisoning. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu DNS ini apa sih? Jadi DNS ini adalah sebuah sistem yang mengubah URL website, misalkan www.google.com, www.facebook.com, www.youtube.com. Nah, dia mengubah URL itu merubah menjadi bentuk IP address, misalkan 192.168.1. berapa gitu ya. Nah, dia akan merubah dari misalkan www.google.com akan merubah menjadi IP address gitu. Nah, apabila tanpa DNS pada jaringan kita, ya, pada sebuah jaringan, kita harus mengetikkan satu-satu. Misalkan pengen www.youtube.com, harus tulis 192.168.1. berapa gitu. Nah, jadi gitu gunanya DNS itu. Harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Nah, jadi DNS ini berfungsi juga pada sebuah jaringan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan DNS cache? DNS cache ini merupakan database sementara pada sistem operasi komputer yang menyimpan rekaman data IP dari nama domain yang sebelumnya telah kita kunjungi. Misalkan pertama kali kita buka ke browser, misalkan kita cari www.facebook.com. Nah, nanti si DNS cache ini akan merekam. Jadi kalau misalkan kita tinggal nulis Facebook, dia akan menuju ke domainnya si www.facebook.com. Begitu teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang apa sih DNS cache poisoning ini? DNS cache poisoning ini merupakan serangan yang mengeksploitasi kerentanan dalam sistem nama domain atau DNS untuk mengalihkan lalu lintas internet dari server yang sah dan menuju yang palsu. Nih, nanti saya kasih lihat gimana sih cara kerjanya si DNS cache ini secara normal. Oke, kita lihat. Nih, misalkan saya ingin mencari www.contoh.com. Ya, kita akan menghubungi ke DNS caching server. DNS caching server itu bisa ibaratkan dia tuh router rumahan kita ya, misalkan IndiHome gitu ya, atau First Media. Jadi dia router rumahan si DNS caching server ini. Lalu DNS caching server ini akan berkomunikasi ke server yang kita tuju ini dengan query ID yang telah diketahui. Nah, di sini telah diketahui misalkan
www.contoh.com ini memiliki query ID www.contoh.com ini memiliki query ID 64571. Nah, lalu langsung di root. Dia akan menghubungi dari DNS caching server ini, dia akan menghubungi ke server si nscontoh.com dengan query ID yang sama 64571 dengan IP misalkan 192.168.1.1. Nah, kan sudah berhubungan dengan si server ini. Maka server ini akan menghubungi kembali DNS caching server, dan DNS caching server akan menghubungi kembali ke klien atau penggunanya gitu ya teman-teman. Jadi ntar si klien penggunanya ini tinggal masuk ke web server yang seperti saya bilang tadi. Jadi tinggal cari aja, nggak perlu lengkap-lengkap gitu ya. Kalau ada yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Oke. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan DNS cache poisoning ini? Maaf nih, saya tutup dulu webcamnya ya. Nah nih, misalkan ada attacker datang. Jadi dia tuh berpura-pura menjadi server alamat yang dituju. Misalkan tadi kita ingin cari www.contoh.com. Dia akan berpura-pura dengan menamakan domainnya sama www.contoh.com. Namun dengan IP ID yang berbeda. Di sini dia 1.99. Lalu ketika si klien ini mengirimkan menghubungi ke DNS caching server ini. Nah, DNS caching server ini juga akan menghubungi server yang terkait. Nah, si attacker ini yang berpura-pura menjadi server yang alamat yang dituju, dia juga akan menyaut dari pesan yang kita kirim. Oke? Dia akan, tapi si attacker ini dia tidak yakin dengan query ID-nya. Jadi dia mengirim banyak pesan query ID. Nah, kalau misalkan ada yang cocok, itu akan diterima. Nih, jadi query ID-nya kan sama kan 64571. Di sini juga 64571. Maka ntar dia si DNS caching server ini akan menyaut kepada dia, terus bilang ke sini bahwa server alamat yang dituju tuh yang ini, bukan yang ini. Jadi domain name sistemnya itu telah diracuni atau dipoisoning. Jadi dia mengaku-ngaku menjadi server alamat yang dituju. Begitu teman-teman kurang lebihnya ya. Jadi dia bukannya berhubungan dengan server ini yang benar, malah dengan server yang palsu atau yang isinya attacker yang punya. Oke? Lanjut. Nah, di sini saya sudah merangkumkan juga jenis serangan yang umum terjadi. Yang pertama ada reconnaissance atau pengintaian, yaitu menyapu ping dan memindai port. Oke? Maksudnya apa sih reconnaissance itu atau pengintaian? Jadi pengintaian target yang dilakukan oleh attacker, dia mengintai target yang kemungkinan memiliki kerentanan melalui internet. Nah, itu udah banyak sekali tutorialnya bahkan ya di YouTube. Bisa banyak aplikasinya juga, terus dapat menggunakan yang namanya port scan juga. Nah, ini biasanya attacker akan menggunakan cara ini, port scan salah satunya. Lalu selanjutnya adalah sniffing atau pengendusan, yaitu capture paket saat mereka melakukan perjalanan melalui jaringan. Maksudnya apa sih? Oke, jadi sniffer atau si pengendus itu akan menguping. Jadi dia berada di tengah jaringan. Ya, ini sih lebih masuknya ke serangan pasif ya. Tapi ada yang serangan lebih ke aktifnya. Oke, jadi sniffer ini akan menguping dan mencegat. Dia akan mencegat paket, lalu memodifikasi pesan paketnya yang ditujukan untuk perangkat yang valid. Ini kan nggak benar ya. Nah, itu namanya proses sniffing. Selanjutnya ada man in the middle attack, yaitu menyadap pesan yang ditujukan untuk perangkat yang valid. Jadi pesan yang udah dikirim disadap oleh si penyerang atau attacker ini. Oke, selanjutnya adalah spoofing atau penipuan. Apa sih spoofing itu? Yaitu mengatur perangkat palsu dan menipu orang lain untuk mengirim pesan kepadanya. Maksudnya apa? Yaitu mengatur perangkat palsu yang memiliki MAC address yang sama dengan yang dituju, sehingga kita ditipu untuk berkomunikasi dengan perangkat palsu. Oke?
Selanjutnya hijacking atau pembajakan. Dia mengendalikan sesi. Oke. Si hijacking ini sama seperti man in the middle attack ini, tapi dia dapat mengendalikan sesi. Oke, selanjutnya ada DOS atau DDoS. DOS ini denial of service dan DDoS itu dynamic DOS. Apa sih DDoS itu atau DOS ini? Dia berusaha membuat komputer atau server dan jaringan tidak tersedia bagi penggunanya. Jadi kalau misalkan tadi dia mencari misalkan www.contoh.com, tidak tersedia, itu biasanya ada serangan DOS atau DDoS di dalamnya. Oke, lanjut. Nah, ada tipikal attacker ini tuh ada yang mainnya langsung gitu, ibaratnya main kasar gitu ya, main kasar. Nah, tapi ada juga attacker yang pinter, dia cerdas gitu, maksudnya dia menggunakan cara yang baik. Nah, apa saja yang kita perluin di dalam misalkan komputer kita minimal ya, apa yang kita perluin? Nah, kita perluin namanya trusted network atau jaringan terpercaya. Jadi trusted network itu dia sebenarnya teknologi yang berorientasikan pengamanan standar gitu. Nah, di sini ada dua. Yang pertama ada firewall dan yang kedua ada intrusion detection. Nah, firewall ini merupakan garis pertahanan pertama ya dari ancaman datang dari luar jaringan. Oke. Jadi kalau misalkan firewall ini dia defense pertama dalam sebuah perangkat misalkan kayak komputer gitu ya. Selanjutnya yang kedua adalah intrusion detection. Ini merupakan garis pertahanan kedua yang dapat mendeteksi apakah ada seseorang yang mencoba masuk ke dalam sistem gitu. Jadi firewall dan intrusion detection ini dia kayak saling melengkapi untuk mengamankan sebuah perangkat ya, perangkat jaringan. Oke. Nah, sebenarnya dengan kedua teknologi ini saja sudah dapat menghalau attacker untuk memiliki akses dengan mudah dan menyerang jaringan kita. Tapi semakin hari semakin setiap waktu berlalu, berarti teknologi juga semakin canggih, terus taktik-taktik attacker ini juga semakin variatif gitu ya. Ada saja serangan yang dikira kita ini aman ternyata tidak aman. Nah, kita membutuhkan yang namanya membangun trust di atas infrastruktur TCP/IP. Nah, ada dua. Yang pertama ada autentikasi kuat, lalu ada PKI atau infrastruktur kunci publik. Nah, apa yang dimaksud autentikasi kuat ini? Nah, autentikasi kuat ini memiliki dua faktor. Yang pertama, sesuatu yang Anda miliki. Misalkan apa? Token ATM. Ya, token ATM. Jadi kan misalkan kita punya tabungan di bank. Nah, kita pasti diberikan oleh pihak banknya itu token ATM yang setiap orang berbeda dan itu gunanya untuk mengamankan data-data keuangan kita di bank itu ya. Jadi hanya kita yang miliki, semua orang pasti memiliki berbeda-beda dan itu bersifat rahasia. Lalu yang selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu sesuatu yang Anda ketahui. Contohnya apa? Ketika kita pas lagi membuat akun, misal akun Google, kan pasti kita kan setelah misalkan kita mengisi data diri, kan setelah create akun, maka kita disuruh membuat username atau password. Itu harus kita ingat itu. Kalau misalkan username atau password kita nggak bisa masuk karena kita dianggap bukan orang yang memiliki hak atau kita mencoba membobol akun orang misalkan gitu. Misalkan username ini gitu ya, passwordnya ini. Kita tuh harus ingat, kita harus ketahui itu. Yang selanjutnya PKI. Apa sih PKI itu? PKI atau Public Key Infrastructure merupakan sebuah cara untuk autentikasi pengamanan data dan perangkat anti sangkal atau sesuatu yang tidak dibenarkan. Secara teknis PKI adalah implementasi dari berbagai teknik kriptografi. Nanti saya selanjutnya akan membahas kriptografi, tapi hanya sedikit ya dari apa yang saya ketahui dan dosen beritahu kepada saya. Nah, berbagai teknik kriptografi yang bertujuan untuk mengamankan data, memastikan keaslian data maupun pengirimnya
dan mencegah penyangkalan. Oke. Nah, selanjutnya access control atau kontrol akses. Jadi, access control ini merupakan sentral keamanan komputer yang memiliki kemampuan untuk mengizinkan atau menolak penggunaan komponen sistem komunikasi. Ya. Nah, access control ini menyediakan 3 layanan penting yang biasa disebut AAA atau A3A gitu ya. Yang pertama, harusnya ini bahasa Inggris ya, authentication gitu ya. Yang kedua, authorization. Lalu yang keduanya, accountability. Nah, authentication itu apa? Authentication itu intinya siapa yang bisa masuk. Apa sih maksudnya? Oke, kita lihat. Nah, jadi klien itu atau sang pengguna itu, dia sebelum memasuki sebuah sistem, dia harus mengidentifikasi dirinya terlebih dahulu, misalkan username-nya kah, password-nya kah. Kalau misalkan benar, dia akan mendapat authentication dari sistemnya karena dia sudah termasuk orang-orang yang memiliki hak atau pengguna yang sah atau bukan pengguna yang tidak sah gitu ya. Oke, selanjutnya authorization. Apa sih authorization itu? Apa yang dapat dilakukan pengguna yang berwenang? Kita lihat. Nah, jadi setelah si klien atau pengguna masuk, sistem akan memberikan izin-izin dan hak-hak apa saja yang diperbolehkan, yang dimiliki oleh pengguna sah, dan akan memberitahukan apa saja yang tidak boleh dilakukan atau dibatasi oleh sistem kepada pengguna yang sah itu. Jadi setelah kita masuk, kita akan diberitahu misalkan ini hak-hak yang kamu miliki, ini sesuatu yang dibatasi yang tidak boleh kamu lakukan di sistem ini. Oke? Oke, selanjutnya ada accountability atau mengidentifikasikan apa saja yang dilakukan pengguna. Jadi apa sih sebenarnya dia? Nah, accountability ini lebih persisnya kayak misalkan catatan atau log activity si pengguna ini selama berada di dalam sistem gitu. Dari catatan itu apakah ada hak atau izin yang dilanggar oleh sang pengguna. Jadi kalau misalkan ada kerusakan, maka sang pemilik sistem itu bisa melihat dari log activity-nya. Apakah si pengguna ini melakukan pelanggaran atau ada izin yang dilakukan, izin yang dibatasi itu dilakukan oleh si penggunanya. Kalau misalkan ada, maka si pemilik sistem ini dapat meminta pertanggungjawabannya dari si pengguna itu. Oke? Kita lanjut. Nah, ini kriptografi. Kali ini sebenarnya ini pembahasan yang terakhir pada presentasi ini. Kriptografi. Nah, sebentar. Kriptografi dia merupakan bagian yang paling penting dan utama dalam sebuah keamanan jaringan komputer. Jadi dari sebuah network security itu, kriptografi lah yang penting dan paling utama. Ya, pada jaringan komputer. Jadi kriptografi ini mempelajari teknik-teknik matematika yang maksudnya itu algoritma ya. Namanya ntar algoritma enkripsi. Saya tidak akan bahas itu karena keterbatasan ilmu saya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data atau confidentiality. Selanjutnya ada integritas data atau integrity. Selanjutnya ada keabsahan data atau validity serta autentikasi data. Dan sebenarnya kriptografi ini menurut catatan sejarah telah eksis sejak masa kejayaan Yunani. Jadi sebenarnya si kriptografi ini merupakan teknologi kuno dari zaman Yunani kuno ya. Kurang lebih sekitar 400 sebelum Masehi. Bayangin, 400 sebelum Masehi kriptografi telah digunakan dan sampai sekarang. Walaupun pada saat ini telah berevolusi ya menjadi lebih canggih gitu. Nah, dulu ada alatnya yang bernama Skytel. Itu alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di Yunani pada waktu itu. Nah, maksudnya ini membuat pesan tersembunyi itu merupakan teknik kriptografi gitu ya. Nah, Skytel ini, Skytel apa Skytel? Berbentuk batangan silinder dengan kombinasi 18 huruf. Nah, ini contoh gambarannya ya, si Skytel ini. Oke, lanjut. Nah, si kriptografi ini telah berevolusi menjadi ilmu yang kompleks. Ya,
di bidang keamanan informasi. Oke. Nah, kriptografi pada dasarnya berbicara tentang terminologi lain yang sangat penting, yaitu encryption. Nah, apa itu encryption? Encryption merupakan proses mengubah plain text menjadi ciphertext menggunakan kriptografi key. Nah, nanti saya akan membahas apa sih plain text dan ciphertext itu dan kriptografi key ini. Oke. Saya lanjut lagi sedikit. Kalau misalkan ada enkripsi, berarti ada dekripsi. Nah, dekripsi itu proses mengubah ciphertext menjadi plain text. Oke. Nah, kan di sini tentang terminologi lain. Sebenarnya terminologinya apa sih? Terminologi ini adalah yang tiga ini. Itu plain text, ciphertext, dan cryptography key. Nah, kita buka dulu. Plain text itu apa sih sebenarnya? Plain text itu teks yang dapat dibaca oleh manusia. Misalkan ada pesan apa, ada file apa gitu kan bisa dibaca ya oleh manusia. Nah, dia akan dienkripsi menjadi ciphertext, ya kan, seperti tadi enkripsi itu merubah plain text menjadi ciphertext. Kan plain text itu file yang dapat dibaca lalu dienkripsi menjadi ciphertext. Nah, atau ciphertext yang telah didekripsi. Kan tadi dekripsi merubah ciphertext menjadi plain text, ya kan? Nah, itu. Selanjutnya, apa sih ciphertext itu? Ciphertext adalah bentuk dari plain text yang telah dienkripsi. Ya, atau plain text yang sebelum didekripsi. Nanti ada gambarannya, proses kriptografi seperti apa. Oke. Selanjutnya, saya akan mengasih tahu kriptografi key itu apa sebenarnya. Kriptografi key itu merupakan sepotong informasi atau parameter yang menentukan output fungsional dari algoritma kriptografi. Nah, si kriptografi key ini ada dua. Yang pertama ada symmetric key kriptografi dan asymmetric key kriptografi. Nah, symmetric key kriptografi ini merupakan kunci kriptografi yang menggunakan kunci tunggal untuk mengenkripsi dan mendekripsi informasi, juga dikenal sebagai kunci pribadi. Intinya symmetric key kriptografi ini kunci untuk mengenkripsi sebuah plain text dan untuk kunci mendekripsi sebuah ciphertext itu sama. Dia kuncinya di share gitu. Shared key membagikan kuncinya berarti sama. Lalu selanjutnya ada asymmetric key kriptografi, yaitu kunci yang terpisah untuk enkripsi dan dekripsi yang tadi saya bilang kan. Nah, kalau symmetric key kriptografi kuncinya sama. Nah, kalau asymmetric key kriptografi kuncinya berbeda. Lebih tepatnya untuk yang enkripsi menggunakan kunci publik atau kunci yang semua orang bisa tahu, semua orang bisa lihat, dan yang untuk dekripsi ini menggunakan private key. Nah, private key itu hanya orang-orang yang memiliki hak atau pengguna yang sah dapat mengetahui kunci itu. Nah, symmetric key kriptografi ini dia ada contohnya. Pertama ada DES, lalu 3DES, AES, IDEA, dan RC5. Untuk asymmetric key kriptografi ada RSA, Diffie-Hellman, dan El-Gamal. Oke, selanjutnya ini saya akan melihatkan bagaimana kriptografi ini. Oke. Nah, pertama misalkan kita ada plain text nih. Kita mau ngirim ke tujuannya sini misalkan. Nah, plain text ini atau file yang bisa kita baca ini akan dienkripsi dan diberi kunci. Ya, dienkripsi menjadi algoritma. Kalau teman-teman paham matematika pasti tahu algoritma. Ya, dia akan dienkripsi menjadi sebuah susunan angka atau algoritma gitu dan dikunci menggunakan enkripsi key. Lalu setelah dienkripsi berbentuk ciphertext. Di sini filenya sudah tidak bisa dibaca oleh manusia. Ya, ini udah menggunakan angka atau bilangan algoritma gitu ya. Setelah misalkan sudah sampai sini, nah misalkan si tujuan ini pengen membuka, maka si ciphertext ini harus didekripsi dulu, lalu dibuka kuncinya menggunakan decryption key. Lalu setelah didekripsi, file ciphertext ini akan berubah menjadi plain text. Jadi tadi kan ada dua ya key kriptografi. Yang pertama symmetric key kriptografi dan asymmetric key kriptografi. Nah,
Symmetric key cryptography yang dimaksud saya itu seperti ini. Nah, antara kunci enkripsi key dengan dekripsi key itu menggunakan kunci yang sama. Karena kunci ini di-share menuju ke decryption key gitu. Nah, kalau asymmetric key cryptography itu adalah yang di sini menggunakan public key atau semua orang dapat mengetahuinya, semua orang dapat mengetahui kuncinya apa gitu ya, kan public gitu ya, semua orang bisa tahu kan. Nah, lalu setelah sampai ke decryption untuk mendekripsi ciptatext ini, dia harus dibuka menggunakan private key yang bersifat rahasia, tidak semua orang tahu, tidak semua orang bisa membukanya, bisa mengetahuinya, lalu berubah menjadi plain text. Jadi gitu teman-teman, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada ilmu yang keliru bahkan salah, mohon dibuka pintu maafnya, karena saya juga seorang pembelajar, seorang yang masih dangkal ilmunya, yang masih belum tahu apa-apa, jadi mohon dibukakan pintu maafnya sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.